Jadi, untuk rapat kali ini, kita akan membahas tentang pengadaan CT scan untuk rumah sakit kita. Kita mendapatkan suntikan dana sebesar 25 miliar. Jadi tolong Sino, tolong persiapkan semua prosesnya dengan baik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya sudah siapkan semua dan ada beberapa supplier yang terpercaya dan pengalaman banyak. Untuk kedepannya tinggal kita akan tekankan lagi. Oke, baik. Maaf Ibu, tapi saya cek harga di pasar cuma sekitar 15 miliar. Apa tidak terlalu? Oli, kamu urus pembukuan. Jangan campuri urusan yang bukan urusan. Mohon maaf, apakah tidak terlalu mahal ya? Kita bicara ini uang rakyat ini. Kalau harganya dinaikkan, siapa yang dirugikan? Pasien. Johan, kamu itu seorang dokter, bukan auditor di sini. Jadi, sebagai dokter kamu urus saja pasienmu, urus pasien dengan baik. Untuk proses ini, pengadaan CT scan biar kami saja yang atur. Oke, baik, tidak ada lagi tambahan atau masukan? Tidak ada Ibu. Oke, rapat kali ini kita tutup. Sampai jumpa di rapat selanjutnya. Aku nggak tahan Itin, tiap kali ada berkas fiktif masuk, kami disuruh diam. Sebenarnya saya bukan staf biasa. Di sini saya dari Kemenkes. Saya bertujuan untuk menyelidiki, tapi saya butuh bukti dan orang dalam. Ya Tuhan, apakah ini benar? Benar, sangat. Ini bisa menyelamatkan ratusan nyawa, tapi kita harus hati-hati. Aku akan membantumu Itin. Aku juga punya berkas salinan dokumennya. Di dalam tas ini ada uang tunai, sisanya saya transfer. 5 miliarnya untuk Ibu Rahyan, 2 miliarnya untuk kamu, dan buat atasanmu di kementerian juga. Negara ini terlalu baik untuk kita. Selalu dikasih proyek kesehatan, dan padahal yang sakit itu adalah bukan pasien, tetapi sistem yang terlalu banyak sakit. Selama kita bagi rata, sistem itu tak pernah sembuh. Saudara Sino dan Saudari PLD, kalian kami tangkap atas tindakan pidana tindakan korupsi dan suap menyuap. Ini menurut keterangan siapa? Silakan jelaskan ke kantor polisi. Silakan. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak bisa. Saudara. Saya tidak terima. Ini cara keterangan siapa? Saya tidak terima. Oh iya. Kami terima laporan pembengkakan dana dan pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit ini. Selisih 10 miliar. Apa benar? Itu semua tidak benar. Kami lakukan semua ini sesuai aturan dan kami juga punya berkasnya. Kami ada bukti transaksi yang ditandatangani oleh staf rumah sakit. Saya dari Kemenkes, Sino dan Feby sudah ditangkap. Semua transaksi sudah diaudit. Anda akan diminta pertanggungjawaban Bu Direktur. Hai, sejak dulu saya pikir tugas kami ini hanya untuk sembuhkan tubuh saja. Ternyata ada yang harus disembuhkan lebih daripada itu. Korupsi itu kanker dok, tetapi mulai hari ini kita akan melakukan pengobatannya. Ya benar. Untuk rumah sakit ini dan untuk negeri ini. Semoga jas bersih ini tidak kotor dengan hal seperti itu. Iya dok. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dan subsidiar selama 6 bulan dalam kurungan. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 2 miliar dan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita
dan dilelang oleh jaksa, dan jika masih tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ibu, kami mau laporannya, Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih. Hari ini laporan keuangan kita dicatat tanpa catatan negatif. Semuanya transparan dan semua proses bisa dipantau publik. Dan mulai sekarang pasien BPJS tidak perlu tunggu berbulan-bulan untuk melakukan CT scan karena CT scan terbarunya sudah datang. Hanya butuh keberanian untuk memulai, meski hanya satu langkah kecil. Dan langkah kecil itu menyelamatkan banyak nyawa. Negara ini butuh orang seperti kalian. Hari ini kamu mungkin belum duduk di kursi pemerintahan. Kamu belum mengurus anggaran, belum menandatangani proyek besar. Tapi pilihan-pilihan kecilmu hari ini adalah akar dari korupsi yang lebih besar nanti. Korupsi tidak terjadi begitu saja. Ia dimulai dari pembiasaan, dari anggapan bahwa semua orang juga melakukannya. Dari mentalitas yang penting untung tak peduli cara. Padahal, korupsi bukan cuma soal uang yang hilang. Korupsi mencuri masa depan. Ia membuat rakyat kehilangan hak. Ia membuat pendidikan tertinggal dan keadilan tak lagi adil. Kamu adalah generasi yang punya akses kebenaran, yang bisa bersuara tanpa dibungkam, yang bisa memimpin tanpa harus korup. Korupsi bukan warisan, tapi pilihan, dan kamu punya kekuatan untuk menghentikannya. Jangan biasakan hal curang. Korupsi besar selalu dimulai dari kebohongan kecil. Negara ini tak butuh generasi pintar yang korup, tapi generasi jujur yang berani berkata cukup. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong